Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1. Global tidak dalam suasana normal. Krisis energi, krisis pangan, krisis keuangan sudah mulai melanda beberapa negara. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. 97,9 FM, 101,2 FM, Dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja, Kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Dialog interaktif Hai Bali Kengken, kami akan sharing seputar topik tuan rumah KMI Expo ke-14 tahun 2023 Undiksa dorong terciptanya wira usaha muda. Telah hadir dua narasumber di studio Pro 1, Bapak Iputu Arya Darmayasa SPD MPD selaku Wakil Ketua Panitia KMI Expo ke-14 tahun 2023. Selamat pagi Pak Arya. Selamat pagi, Bu. Ya. Ya, selamat pagi, Bu. Ya, sehat ya Pak ya? Ya, Astungkara sehat, Ibu. Oke. Yang pastinya aktivitas bagaimana, lancar? Astungkara lancar, Ibu. Sampai saat ini sudah berjalan. Ini hari kedua, Bu. Hari kedua ya? Iya, hari Oke. kedua. Hari pertama Astungkara lancar. Lancar. Iya. Semoga lancar hingga akhir nanti ya. Astungkara lancar hingga bulan depan besok. Oh gitu. Iya. Oke, tapi terlihat wajahnya selalu fresh ini. Berarti Iya, semangat ya Pak ya? harus semangat, Ibu. Mm-mm. Soalnya kita panitia kan. Nggih. Kalau panitianya nggak semangat nanti pesertanya Kendor ya? Kendor. Baik. Iya. Iya. Pendengar, Bapak Iputu Arya Darmayasa tidak sendiri melainkan ditemani oleh Bapak Iwayan Pardi SPD MPD. Selamat pagi Pak Pardi. Selamat pagi, Bu. Ya, ini baru pertama kali Pak ya dialog di iya. RRI ya. Baru Iya, pertama kali. Iya, terlihat kok wajahnya wajah baru ini. Tapi yang pastinya posisinya sama ya sebagai wakil ketua ya. Iya, Sebagai wakil ketua sama-sama. panitia KMI Expo ke-14 tahun 2023. Bagaimana Bapak, lancar-lancar saja? Astungkara lancar. Mm-mm. Sampai hari kedua ini tidak ada hambatan. sama Tidak ada sekali, hambatan ya. Oke. Yang pastinya karena kalau udah berbincang begitu ya, berbicara mengenai terciptanya wira usaha muda, apalagi kegiatan KMI Expo di tahun 2023 ini menjadi platform ya Pak ya bagi para wirausaha muda untuk berbagi pengetahuan, pengalaman dan best practice itu dalam menghadapi tantangan di era disruption begitu ya. Serta mendorong terciptanya jaringan kolaborasi antara para wirausaha muda dengan pemangku kepentingan itu terkait seperti investor, mentor dan pakar industri. Nggih, bisa dipaparkan Bapak terkait KMI Expo ini? Ya, jadi KMI Expo ini merupakan suatu wadah yang mempertemukan wirausaha muda dari seluruh perguruan tinggi se-Indonesia, baik itu perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Nah, total itu ada 275 perguruan tinggi yang ikut serta dalam KMI Expo. Nah, masing-masing perguruan tinggi ini mengirimkan produk-produk usaha unggulannya masing-masing. Nah, mulai dari makanan dan minuman, kemudian juga ada produk budidaya. Iya. Kemudian juga ada produk digital, kemudian juga ada produk kesenian dan lain sebagainya. Nah, sehingga hari ini gitu ya di Undiksa itu terpajang ribuan ribuan produk-produk kreatif dan inovatif mahasiswa dari seluruh Indonesia. Bahkan tidak hanya itu, jadi kami juga melibatkan UMKM yang ada di Kabupaten Buleleng. Nah, total itu ada
ada 50 UMKM yang mulai kemarin hingga hari ini bahkan hingga besok teman-teman akan berjualan di sana. Nah, mulai dari produk makanan, minuman, ada juga souvenir, ada juga kemarin itu yang jualan sate, bakso dan lain sebagainya. Nah, sehingga kami ya dari panitia KMI Expo mengundang ya masyarakat Singaraja yang ingin menikmati kuliner ya dari seluruh penjuru Indonesia. Nah, silakan datang ke Undiksa. Nah, Oke, iya. KMI Expo di Undiksa ini ceritanya seperti apa? Apakah ini sebuah penugasan begitu dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan dan juga dari Kemendikbud, Pak? KMI Expo ini jadi tadi ya semacam wadah yang mempertemukan wirausaha muda dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Nah, jadi teknis wirausaha muda ini bisa ikut di dalam pergelaran KMI Expo. Nah, itu diawali dari program hibah yang bertajuk P2MW. Nah, dari P2MW ini kemudian tim-tim itu diseleksi. Nah, diseleksi oleh Belmawa, kemudian dicari 400-an tim terbaik untuk mengikuti KMI Expo. Nah, kebetulan tahun ini KMI Expo itu dipercayakan ke Undiksa untuk penyelenggaraannya. Berarti ini sebuah kebanggaan ya, Undiksa diutus begitu ya. Dan KMI Expo ini diselenggarakan di Undiksa gitu. Berapa universitas yang ikut dalam KMI Expo ini, Bapak? Total ada 275. 275 itu se-Indonesia ya. Oke. Timnya ada banyak lagi. Timnya ada berapa? Timnya Pak Padi? 420 kalau 420. Itu ribuan ya produk-produk yang ditampilkan ya. Ribuan. Itu bagaimana cara penilaiannya, kriteria penilaiannya? Ada tim juri tersendiri. Oh gitu. Karena produknya ribuan, sedangkan timnya ratusan gitu. Nah, apakah tidak kelabakan atau gimana ya? Jadi total itu ada data yang kami terima ada 4.200 mahasiswa yang ke Undiksa. Nah, masing-masing mahasiswa dan tim itu membawa produknya masing-masing. Nah, kemudian produk itu ya adik-adik mahasiswa akan presentasikan di depan dewan juri. Nah, nanti dewan juri akan memberikan penilaian, kemudian nanti akan dipilih stand terbaik. Kemudian juga ada beragam kompetisi yang kami selenggarakan pada acara KMI Expo yang ke-14 ini. Oke, ini sudah memasuki hari kedua, berarti penilaiannya bagaimana nih? Masih sudah selesai? tetap Masih tetap ya iya. sampai besok ya Iya, penutupannya. sampai besok. Oke, kira-kira durasi penilaiannya itu lama nggak? Memakan waktu dengan cukup 2 hari? 3 hari. Oh, 3 hari jadinya Ya, dengan 3 besok hari. ya. Oke. Sampai besok siang penilaiannya. Sampai besok siang karena di malamnya itu kita akan mengadakan acara penutupan. Ya, jadi penilaiannya tidak langsung di 1 hari itu aja. Oh, Jadi gitu. kalau 1 hari aja mungkin kan kelabakan. Iya. Iya, jadi selama 3 hari penilaiannya sampai besok siang. Habis itu malamnya kita akan menggelar acara malam penganugerahan sekaligus penutupan acara. Oke, ini KMI Expo ini pertama kali ya di Undiksa? Pertama kali dari karena sudah ke-14 ini kan. Iya. Sebelum-sebelumnya mungkin di universitas-universitas lain ya. Tahun lalu itu di UPN Jawa Timur di Surabaya. Oke, berarti udah tahun-tahun sebelumnya sudah menyeluruh ya Iya. universitas-universitas yang ada di Indonesia sendiri. Dan KMI Expo ini sebelumnya memang diselenggarakan secara outdoor atau indoor begitu? Kalau sebelum-sebelumnya itu dilaksanakan secara outdoor. Nah, Undiksa ini pertama kalinya menyelenggarakan KMI Expo secara outdoor gitu. Nah, sehingga ya menjadi challenge ya, tantangan tersendiri bagi Undiksa bagaimana Undiksa harus bisa mensukseskan penyelenggaraan KMI Expo secara outdoor, karena tantangan menyelenggarakan secara indoor dan outdoor itu kan berbeda. Oh gitu, ada tantangannya ya Pak ya? Ada tantangannya. Seperti apa tantangannya? Salah satunya itu hujan dan triknya sinar matahari. Betul, Apalagi ya. di Singaraja kan lumayan panas, Uh-huh. anak-anak menggelar produknya di lapangan terbuka, Iya. gitu ya. Sehingga kalau panas ya
lumayan kepanasan. Kalau seandainya hujan ya pasti bakalan kehujanan. Iya. Berarti sebelumnya sudah diperhitungkan ya Iya, kalau iya. dilaksanakan secara outdoor begitu ya. Itu tantangannya ya Pak ya. Tantangan yang paling utama ya. Dan iya yang paling sulit saya rasa itu ya. Tapi sampai saat ini bagaimana mungkin kendala-kendala yang dihadapi Sampai sekarang jelang penutupan besok? Iya, Mungkin ada saja ria-ria kecil gitu ya. Pasti ada area kecil. Seperti kemarin kita pembukaan pada saat mau kirab budaya, nah itu sempat sedikit gerimis. Nah kita udah takut. Nah gimana ini kirab budaya? Soalnya kan mereka berjalan Bu. Oh Mereka gitu, berjalan, iya karena parade kita- gitu ya, iya, semacam parade. pawai gitu ya. Jadi kita acara pembukaan kemarin di auditorium. Di auditorium setelah acara pembukaan dilanjutkan dengan kirab budaya seperti pawai ini ke. Pas mau acara kirab kok ada gerimis. Nah, iya, kita iya. udah Ketar-ketir ya. Iya, udah Punya rasa ketar-ketir. kekhawatiran gitu. Akhirnya 1-2 lagu ditambah akhirnya hujannya udah berhenti. Ah, Kita gitu. lanjutkan acara lagi. Akhirnya jalan sampai Iya, penutupan syukurlah ya kemarin. cuacanya bersahabat Iya, gitu ya. Ya, yang menarik juga dari kirab budaya ini jadi masing-masing kontingen dari perguruan tinggi itu memakai gitu ya pakaian tradisionalnya masing-masing. Ya, sehingga kemarin itu di Undiksa sudah seperti miniaturnya Indonesia Wah, ya. Jadi mantap. pakaian dari berbagai macam daerah ya. Iya. Mulai dari pakaian di Batak gitu ya, bahkan ada yang dari kemarin itu Pak Arya Madura. Iya, seru berarti ya, Pak ya. Wah, sangat luar biasa kemarin iya, iya. itu ya. Jadi kita seperti diperlihatkan wajah ya dari Indonesia Iya gitu betul, ya. yang tidak kita ketahui akhirnya tahu Iya, gitu ya tahu, pakaian-pakaian iya, dari ada, berbagai adat budayanya gitu ya. Tapi pasti ada hal yang menarik Pak parade kemarin itu, seperti apa Pak parade budayanya? Ya, yang menarik itu ya terkait dengan pakaian-pakaian tradisionalnya itu ya. Jadi ada mahasiswa yang menggunakan pakaian dari Batak, dari Madura, dari Osing juga dari Oh, Jawa iya, iya. Timuran ya, ada yang dari Lombok ya, ada yang suku Dayak gitu ya dengan karakteristik Oke. khas merah-merahnya gitu iya, ya. iya. Wah, luar biasa sekali kemarin itu ya. Dan acara kemarin itu juga dilaksanakan secara live ya, live streaming. Jadi semua warga Undiksa, semua warga Singaraja Menyaksikan ya, Pak ya. menyaksikan secara langsung Oke, acara itu. iya. Bagaimana dengan pelibatan UMKM Pak yang ada di Buleleng? Itu kolaborasinya seperti apa? Sampai saat ini UMKM-nya masih berjualan Bapak Dia, masih Oh, berjualan 50 UMKM. Sebanyak 50 UMKM yang ada di Singaraja, dan kemarin kita juga sempat mereview dari UMKM tersebut bagaimana berjualannya. Ya, mereka menyambut dengan antusias karena jumlah peserta yang lumayan banyak juga, karena kita setiap harinya itu pasti mereka datang. Pesertanya itu pasti datang setiap harinya, itu kurang lebih sekitar 2000-an peserta dari seluruh universitas itu yang mengisi dan menjaga standnya masing-masing itu pasti datang. Dan samping itu juga ditambah kita membuka untuk umum. Jadi sampai saat ini itu baru hanya dari mahasiswa saja yang datang untuk mengunjungi stand kan. Ya melalui kegiatan ini sekarang di live di RRI ini kita juga mengundang seluruh masyarakat. Oke, berarti Iya, terbuka untuk umum juga Pak ya, masyarakat terbuka, iya, luar terbuka. nggak apa-apa Pak ya? Nggak apa-apa, Oke, iya. Jadi sangat baik sekali respon dari UMKM tersebut. Bahkan kemarin kita sebenarnya bukanya di tanggal 13. Karena tanggal 13 itu mereka sudah mulai loading stand. Dari peserta-peserta itu sudah mulai loading stand. Jadi mereka datang, bahkan mereka sampai bersatu bis ke sini atau enggak mereka naik pesawat terbang, habis itu barang-barangnya itu ditaruh di bagasi sampai mereka bawa semua alat-alatnya dari univnya masing-masing. Jadi dari tanggal 13 itu mereka udah mulai mempersiapkan standnya. Jadi aktivitas sudah mulai dari tanggal 13 itu. Dan UMKM pun berjualan udah mulai dari tanggal 13 itu. Bahkan sampai saat ini tadi juga masih ada salah satu UMKM yang mau ikut lagi untuk berjualan di kampus. Ya kami membuka hal itu dengan baik. Jadi gitu. Oke, Ya. berarti disambut baik ya Pak ya Iya, kolaborasinya kita sambut dengan dengan para baik. pelaku UMKM yang ada di Ya, Buleleng. bahkan bukan hanya kolaborasi, jadi hadirnya UMKM di Undiksa ini sebagai bentuk dukungan ya. Iya. Dukungan yang diberikan oleh Undiksa
untuk mendorong UMKM yang ada di Buleleng gitu ya, pada khususnya, bahkan juga ada yang dari luar gitu ya, untuk terus meningkatkan produktivitasnya gitu ya. Jadi ya Undiksa ada bersama UMKM gitu ya. Oke, wah Ya. itu bagus sekali kan menggandeng para pelaku UMKM yang ada di Buleleng ini. Semoga bisa berkelanjutan begitu Pak ya dalam mungkin- setiap event yang ada iya. diselenggarakan Undiksa. Mungkin gak hanya UMKM saja Bu, jadi pelaku-pelaku usaha yang lain misalnya kayak hospitality. Jadi bahkan sampai kemarin itu sampai kos-kosan Bu, kos-kosan harian, kontrakan itu penuh juga. Bahkan Gini. salah satu peserta itu ada yang sampai nginep di Seririt. Oh, Sampai gitu. Iya, karena hotel-hotel di sekitaran Singaraja itu Udah full. Iya, semua. sudah Dari 2.000 peserta itu berapa kamar 4.000. yang dibutuhkan? 4.000 ya. Berapa kamar yang dibutuhkan? Wah, ini sebenarnya dilirik Pak ya. Besok-besok Iya. Iya. melahirkan Mudah-mudahan para nanti ke wirausaha muda yang handal lewat KMI Expo ini dengan contohnya membuka kos-kosan gitu ya. Kalau di Singaraja kos-kosan pasti rame. Pasti rame ya, Iya, apalagi cuma dengan adanya- event-event seperti ini event-event ya. seperti ini. Dari Oke. tanggal 13 sampai 17 itu sudah hotel-hotel sudah Udah full ya Pak ya. Waduh, sampai menginap di Seririt itu kan lumayan jaraknya dari Seririt ke Singaraja gitu ya. Tapi saking semangatnya ya, Iya. mahasiswa-mahasiswa yang ikut dalam KMI Expo itu tidak Iya. menyurutkan begitu ya, yang pastinya untuk mengikuti kegiatan tersebut atau event itu. Ini setelah adanya KMI Expo Bapak, kira-kira apa nanti yang muncul atau tumbuh dalam mahasiswa itu sendiri? Ya, tentunya pasca pelaksanaan KMI Expo ini nanti akan tumbuh atau muncul jiwa kewirausahaan gitu ya dari mahasiswa yang mengikuti KMI Expo ataupun juga mahasiswa-mahasiswa kita dari Undiksa yang kebetulan punya waktu untuk ikut menonton pergelaran produk itu. Nah, harapannya kan pasti nanti akan muncul jiwa kewirausahaan dari mereka itu. Sebagai inovator handal gitu ya. Pak Iya. ya? Sebagai indikator handal kan efeknya itu sebenarnya mungkin kami harapkan buat untuk mahasiswa yang khususnya ada di Singaraja, mungkin khususnya di Undiksa. Jadi dengan mereka bisa melihat stand-stand yang ikut pameran hari ini sampai besok itu, biar mereka itu mempunyai ide-ide kreatif untuk dikembangkan sebagai seorang wirausahawan. Karena seperti yang kita ketahui sekarang itu kan lapangan pekerjaan itu semakin Iya, sulit. Jadi betul. mereka itu juga harus prepare dari sekarang. Dan di samping itu juga mahasiswa itu kalau disuruh nyari ide-ide kreatif, mereka cenderung stuck pikirannya, Betul. jadi nggak bisa mikir dan lain sebagainya. Dan sekarang dengan ribuan produk itu, ya mungkin akan ada ide-ide baru Iya, yang betul. yang dipikirkan oleh mahasiswa. Jadi terbuka Iya, ruang lingkup mereka terbuka gitu ya, ruang lingkup nggak stuck mereka. di situ-situ aja Iya. gitu. Oke, kita juga menantikan atensi pendengar ya Iya. di 24644 atau ke WA per 1 di 0811399790. Topik dialog pagi ini pendengar terkait tuan rumah KMI Expo ke-14 tahun 2023, Undiksa dorong terciptanya wira usaha muda. Dan sudah ada WhatsApp dari Pak Romi. Tampaknya program KMI Expo ini sangat cocok dengan pemikiran Mendikbudristek Nadiem Makarim yang sering dijuluki mbahnya aktivitas online dan menekankan pada wirausaha. Pertanyaannya, apakah hal ini ada kaitan dengan Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar? Tentu saja diucapkan selamat kepada Undiksa yang kali ini ditunjuk sebagai penyelenggara kegiatan akbar melibatkan banyak perguruan tinggi, mahasiswa dan juga dosen. Silakan ditanggapi sembari menantikan atensi pendengar lain. Oh iya, terima kasih Pak. Siapa tadi? Pak Romi. Pak Romi ya, Iya. atas atensinya ya. Jadi sebenarnya kegiatan KMI Expo ini merupakan salah satu bentuk bentuk nyata dari Merdeka Belajar gitu ya. Jadi mahasiswa ya itu tidak hanya diajarkan mengenai teori-teori kewirausahaan gitu ya, tapi juga mereka diajak untuk merealisasikan ide-ide kreatifnya dalam bentuk usaha ya, entah itu barang ataupun juga jasa. Dan nanti ya pasca kegiatan KMI Expo ini kegiatan mereka itu akan dihargai gitu ya dalam bentuk konversi
SKS gitu ya. Sehingga mereka yang sudah mengikuti ajang KMI Expo ini akan diberikan apa ya bahasanya, konversi atau rekognisi mata kuliah. Nah, salah satu mata kuliah yang barangkali nanti akan direkognisi itu adalah mata kuliah kewirausahaan. Sehingga ketika mereka ikut ini, mereka nanti nggak perlu lagi gitu ya mengikuti kuliah kewirausahaan. Kuliah Gitu. perkuliahan. Iya. Oke, itu bagaimana ngaturnya Pak ketika ada jadwal kuliah lain dengan mengikuti KMI Expo ini? Yang mana yang lebih diprioritaskan gitu? Kalau terbentur dengan mata kuliah lain gitu. Nah, biasanya tiap-tiap universitas itu punya kebijakannya masing-masing. Ya, kalau kami di Undiksa itu ketika ada kegiatan yang berbenturan ya entah itu kegiatan KMI dengan perkuliahan, biasanya akan ada semacam surat dispensasi dari lembaga gitu. Karena bagaimanapun kan sebenarnya adik-adik mahasiswa itu kuliah. Kuliah itu kan bukan hanya sekedar kita duduk di kelas mendengarkan materi dari dosen, tapi ketika kita berjualan gitu misalnya di masing-masing stand gitu ya, berinteraksi dengan konsumen, itu kan sebenarnya merupakan bentuk perkuliahan. Apalagi langsung prakteknya ya Pak ya. Itu kan praktek sebenarnya. Nah, aktivitas-aktivitas itulah yang sebenarnya sekarang kita akui sebagai bentuk perkuliahan gitu ya. Jadi kalau dulu mindsetnya kuliah itu harus di dalam kelas gitu ya. Kalau di era ini ya, di era online ini ya, kuliah itu nggak mesti di dalam kelas. Di luar kelas pun ya adik-adik sebenarnya dengan program yang bagus ya mereka tetap kuliah gitu. Iya, tapi setuju ya dengan apa yang disampaikan Pak Romi. Program KMI ini cocok dengan pemikiran Pak Menteri Mendikbudristek. Setuju ya Pak? Iya, setuju karena yang menginisiasi ini kan Pak Menteri. Oke, ya siap. Oke. Berarti bisa dikatakan besok lusa mahasiswa yang sudah mengikuti event KMI Expo ini mbahnya aktivitas online. Gitu ya. Iya. Ya, bukan hanya online sebenarnya, tapi kan juga offline. Offline ya. Adik-adik mahasiswa kan kalau sekarang kan mereka berjualan secara offline tapi ya. juga memanfaatkan media sosial. Oke, iya. Seperti media sosial. Oh, bisa juga ya Pak ya selain offline ini buka stand-stand. Nah, salah satu kompetisi dari KMI Expo ini kan apa ya? pemasaran digital gitu. Oh gitu, iya. Berarti ada salah satunya di sana ya kompetisinya ya. Jadi nanti bagaimana teknik strategi dari adik-adik mahasiswa dalam mempromosikan produknya secara digital, entah itu melalui media sosial atau juga melalui marketplace, itu akan dinilai oleh juri gitu. Nah, nanti siapa yang paling kreatif, siapa yang paling banyak bisa menjual produknya melalui media online itu, itu akan mendapatkan penilaian. Oh, masuk penilaian juga di sana ya Pak ya. Kategorinya pisah dia Bu. Oh gitu. Iya, jadi ada stand terbaik, ada sosial media marketing, poster katalog usaha juga ada. Nanti mereka upload di sosial media, nanti dari pihak tim juri akan menilai itu. Iya, selain online dia juga berjualan secara offline. Bahkan yang menarik itu dari pergelaran KMX Expo sebelumnya, nah di Undiksa ini meluncurkan semacam terobosan lomba. Lombanya itu adalah stand up comedy. Yang temanya itu adalah kewirausahaan. Ini kayaknya unik ya Pak ya? Iya. Jadi di event-event sebelumnya, event KMI sebelumnya itu nggak ada. Nggak ada ya stand up comedy. Gimana peminatnya mahasiswanya Pak? Peminatnya lumayan banyak. Oh ya? Banyak ya? Berarti banyak juga yang kocak-kocak ya mahasiswa Undiksanya. Iya, jadi hampir setiap hari. Jadi kita kan sudah menjadwalkan ya dari 3 hari itu adik-adik mahasiswa akan menampilkan joke-joknya di depan juri dan juga di depan pengunjung gitu ya. Sehingga aktivitas di stand kewirausahaan itu memang benar-benar sangat aktif sekali gitu ya. Jadi hampir setiap menit, setiap jam itu ada saja ide-ide kreatif ya. Berarti nggak monoton hanya menampilkan produk-produk gitu ya Pak. Kan itu bikin jenuh juga ya. Kita ada mengundang band ya. Nanti kebetulan jam 6 sore kalau nggak salah ya, band-band itu akan mulai tampil. Kemudian ada stand up comedy juga. Kemudian kemarin itu ada cosplay. Ada cosplay ya. Kemudian juga ada tari-tarian juga gitu ya. Dan masih banyak kegiatan-kegiatan lainnya kebetulan ada panggung yang kita sediakan sebagai tempat mahasiswa ataupun masyarakat dari luar untuk mengekspresikan gitu bakat-bakat ya keseniannya. Waduh, luar biasa ya. Jadi kami juga mengundang
masyarakat luar sebenarnya Bu untuk mengisi acara. Nah kebetulan sampai saat ini ada SMA 1 Singaraja, Oh, SMA 1 ada Siririt. ada ya Iya, masyarakat luar iya, mengisi acara di sana. acara, Iya. anak-anak SD juga dari Sanggar Kesenian. Mereka kemarin sudah mengisi acara. Ya, Oke. jadi kami mau mengundang kalau seandainya ada yang ingin mengisi acara, ya dipersilakan nanti dikoordinasikan. Oke, ini kebetulan juga Pak Romi dan juga ada Pak Narte nih, Iya. pensiunan Undiksa gitu. pensiunan Wah, Undiksa. ini suhunya kedua narasumber pendengar. Pak Narte mengirimkan WhatsApp-nya mengenai sebaiknya jika ada event-event nasional dengan melibatkan ribuan orang, mohon lebih awal diinfokan katanya ke masyarakat, sehingga bisa siap-siap buka sewakan kos gitu, atau rumahnya kosong beberapa hari. Wah, jangan-jangan Pak Narte ini bisnisnya kos-kosan nih. Dan transport bemo diuntungkan katanya. Iya, ini harus ke Organda ya. Oh, bukan ya ke Organda ya. Karena transportasi ya. Juga bisa di kampus dibuka pasar UMKM Buleleng, kan bisa laku atau nantinya bisa kerjasama menjadi mitranya. Gitu nih, gimana nih? Ini kan baru sebenarnya pertama kali nih Undik saya adanya KMI Expo. Ini bisa dipertimbangkan nih KMI Expo berikutnya kalau di Undik lagi Pak. Sebenarnya rektor kami itu sudah merencanakan untuk kegiatan Expo kewirausahaan ini akan diselenggarakan setiap tahun. Jadi nanti akan digandengkan dengan kegiatan Dies Natalis Undiksa gitu ya. Jadi kalau sebelumnya kegiatan Dies itu ya ulang tahunnya Undiksa itu hanya diisi dengan kegiatan-kegiatan keolahragaan gitu ya, lomba ini lomba itu. Tapi rektor kami ya punya terobosan baru, jadi nanti ketika Dies, nah itu akan diselenggarakan Expo seperti itu. Dan yang menarik tadi ya terkait dengan efek ya yang disampaikan oleh Pak Narto ini memang sangat luar biasa sekali ya Ibu ya. Jadi efek yang diberikan oleh kegiatan KMI Expo ini mulai dari hotel tadi yang sudah penuh, bahkan transportasi, kos-kosan juga penuh, kemudian juga aktivitas kepariwisataan di Singaraja juga menjadi hidup. Hampir tiap hari ya ada saja mahasiswa kita yang berkunjung ke Lopina, ke Pantai Penimbangan, warung-warung makan ya, warung-warung kelontong itu kena juga, imbasnya juga ya, kena dampaknya. Dampaknya ini domino sekali iya. Bahkan jasa transportasi dari Denpasar ke Singaraja juga hidup gitu ya. Karena gitu, bayangkan ya teman-teman kita yang dari Makassar, yang dari Banjarmasin, yang dari Pontianak, dari Medan itu kan pasti ke Balinya itu melalui jalur udara ya, pesawat. Landingnya di Denpasar. Nah, ketika mereka ingin ke Singaraja kan pasti menyewa jasa transportasi di Denpasar gitu ya. Wah, efeknya ini sangat luar biasa sekali. Memang benar-benar luar biasa event nasional seperti ini ya. Oke, tetap semangat karena besok penutupan. Baru hari kedua. Sudah dirasakan ya Pak ya, sudah sangat-sangat merasakan dampak ini, terutama para panitia. Jangan-jangan begadang terus ini. Oke, kita akan lanjutkan perbincangan ya selepas jeda berikut ini. 97,9 FM, 101,2 FM, Dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
Dondap dape lum gade. Cie, pagi-pagi Pak Mang udah nyanyi aja nih. Pasti ada sesuatu ya? Iya Bu, kemarin rapat evaluasi, Bapak sudah tembus target penjualan. Makasih ya Bu, udah rekomendasikan RRI Singaraja sebagai tempat promosi perusahaan tempat Bapak kerja. Asik, bonusan untuk ibu nih. Mana Pak bonusnya? Kenapa harus promosi di RRI Singaraja? Ya, karena RRI sudah dikenal luas oleh masyarakat sebagai radio kerennya anak buleleng, bertempat di jantung kota Singaraja dan memiliki 4 pemancar pendukung yang tersebar di wilayah Kalibukbuk, Tamblingan, Tejekule, dan juga Grogak, menjadikan RRI Singaraja terdengar tidak hanya di seluruh Bali Utara, bahkan Lombok, Banyuwangi, Sumeneb, dan juga Madura. Biaya pemasangan iklan yang terjangkau, dan juga ada aplikasi RRI Playgo yang menjadikan RRI semakin terpercaya dan mendunia. Info pemasangan iklan bisa menghubungi Dewa Ayu Asri, WA 081 558 364 729, atau Dewa Sudiarte, WA 081 54 706 806. Sibuk banget bro, tuh handphone dipencet mulu dah. Iya nih, lagi kirim-kirim salam sekalian request lagu di radio. Seru juga loh. Beneran, jadul banget masih main radio. Radio nggak semua jadul kok. Mau kirim-kirim salam atau sekedar request lagu di radio via telepon, bisa banget. Bisa lewat WA, Facebook, dan Instagram. Cari aja di media sosial kalian RRI Singaraja. Ikuti perkembangan lagu, nuansa budaya, dan berita-berita terkini hanya dengan 1 kali sentuhan. Eits, ada aplikasinya juga loh, RRI Playgo. Yuk hubungi marketing kita untuk cari tahu seputaran pemasangan iklan dengan Desri 085 338 912 111 atau Dewa 081 54 706 806. Aduh, gimana sih ini? Kenapa sih, Dek? Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh. Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih? Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu kan ya ada syair dan ada liriknya. Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio. Oh, lagu-lagu kayak gitu yang Kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, Kadek gak usah bingung. Kalau Kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, Kadek bisa kok melaporkannya ke KPI. Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja. Mana mungkin ditindaklanjuti. Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik. Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran baik di TV maupun radio harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran dan P3SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagong Tresnan 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat. Mari bersama KPI kita wujudkan siaran yang sehat, masyarakat yang cerdas dan bermartabat. Namun Sat Kerti Loke Bali. Ya, pendengar tentu saja masih dalam dialog interaktif Hai Bali Ken-Ken seputar topiknya tuan rumah KMI Expo ke-14 tahun 2023 Undiksa dorong terciptanya wirausaha muda. Bersama dua narasumber yang tidak
diragukan lagi ini sepak terjangnya di kepanitiaan KMI Expo bersama Bapak Iputu Arya Darmayasa SPD MPD selaku Wakil Ketua Panitia KMI Expo ke-14 tahun 2023 dan posisinya juga sama ya dengan Bapak Iwayan Pardi SPD MPD. Silakan pendengar, kami masih menantikan atensi Anda di 24644 atau bisa ke WA +1 di 08113999 790. Sepertinya sudah berdering. Mohon izin ya kita sapa pendengar. Selamat pagi. Waduh, volume radionya Pak Made Ribek biar tidak feedback nggih. Udah, Sampun. rasa menjauh. Iya, lebih baik menjauh Pak ya daripada mendekat nanti feedback ya. Maunya kan mendekat kan cewek. Beda lagi nih ke Pak. Om Oke. Swastiastu, Bapak-bapak narasumber. Om Swastiastu, Bapak. Kapan penutupannya, Pak ya? Besok. Besok penutup aja, Pak. Ini sepertinya Pak Made Ribek ingin berkunjung ke sana nih. Ditunggu Bapak kunjungannya. Jam berapa katanya penutupannya? Penutupannya malam Pak. Cuma acara exponya itu sampai setengah hari besok. Kalau besok itu sampai jam 3 Pak. Penutupannya malam itu? Ya, penutupannya malam. Justru saya malam baru dapat kesempatan. Nanti malam Bapak. Nanti malam kan masih bisa Iya, Bapak nanti karena malam. besok penutupan, Besok nggih. penutupan. Maksudnya kan ada penutupan, biasanya pasti ada pentas seni gitu. Saya kepingin nonton legol-legolon legong kalau ada. Ada Bapak, jadi Oh ada ya, ada acaranya Iya, pentas iya, seninya ada ya. acaranya. Besok Tapi ada. besok ya? Ya, ada tari ngoncang Jam berapa mulainya? jam 7 Bapak. Jam 7 ya. Yang kampus yang mana ini? Kampus di kampus tengah Bapak. Yang mana kampus? Oh, yang Jalan Udayana. Ya, Jalan Udayana. Ampunan kesasar Pak nggih, ring kampus bawah Pak nggih. Atau kampus atas Bapak. Atau kampus atas. Nanti jangan kejadian dalam Pak. Oke, silakan Sama Bapak dulu apa saya yang ingin. bukan Undiksa Bapak ya. Itu saya kakak kelasnya Dema Demetre itu, sejarah antropologi. Sekarang kan bosnya tuh Pak Pageh. Oh iya. Iya. Titip salam ya. Iya, saya Titip kebetulan salam dari Pak Made Ribek ane berbuyut Iya, gitu. iya. Saya kebetulan Mohon maaf. dosen di sejarah Bapak, Pak Made. Iya. Itu sejarah antropologi. Nggih, jadi sareng Pak Pageh. Nggih. Salam nggih. Nggih, Bapak. Baik. Aman ke kemanten. Benjang mudah-mudahan yang ya segar bugar mersidayang nonton. Inggih sukses memawali Pak Made Ribek ini sepertinya kepo ya. Ingin menyaksikan pentas seni. Pentas seninya. Iya, memang seumuran Pak Made Ribek itu kan butuh hiburan. Nggih, sukanya yang seni-seni budaya tradisional kenten nggih. Beda Tapi dengan anak-anak muda Bu ya. kayaknya Pak Made Ribek nggak cocok kalau nonton stand up komedinya. Iya. Nanti nggak nyambung. Oke, kita sapa kembali penelpon. Selamat pagi. Selamat pagi menuju siang. Oke. Swastiastu, Pak Anggas. Tetap jaya di udara. Waduh, kayaknya Pak Anggas anaknya di Undiksa Pak nggih kuliahnya ya. Benar. Oh, benar. Ya, kita kan kampus yang terkenal di Bali. Oh, Ya, bangga. Oke, siap. Itu sekali lagi Buleleng harus bangga punya Undiksa. Kenapa? Yang ada kampus Undiksa mati Kota Singaraja. Mati. Ya karena apa? Semua usaha fotokopi lancar. Iya. Semualah kehidupannya kan kuliner juga hidupkan semua. Makanya di sini kan saya harus dorong Pak Bupati untuk gedung keseniannya pakai lab kedokteran. Itu luar biasa itu. Berapa kali saya usulkan itu sama Pak Bupati. Saya dari tokoh masyarakat itu kan cuma menginginkan Undiksa ini biar lebih gaungnya lebih gede lagi. Karena selama ini orang-orang awam itu kan dikira Undiksa ini swasta gitu. Jadi lain, ini sudah bisa mengalahkan kampus yang lainnya yang terkenal di Bali. Ini sangat luar biasa. Saya bangga punya Undiksa sebagai putra Buleleng. Itu pertama. Yang kedua, ini dengan adanya Buleleng Expo ini sangat luar biasa. Terobosan Undiksa ini tidak main-main. Apalagi nih rektornya ini seorang yang luar biasa sekali untuk linknya tuh. Lobbyingnya luar biasa.
sehingga menuju juga kepada staf-stafnya yang di bawah, termasuk Bapak sekarang ini punya ide-ide cemerlang ya, narasumber ini untuk mengarahkan Buleleng Expo di 2023 ini. Sangat luar biasa itu. Jadi intinya di sini mitra usaha kecil ini harus berjuang. Kadang-kadang, mohon maaf sekali Pak, saya di sini kan sampaikan dia cepat sekali menyerah mikro usaha kecil ini. Mungkin entah apa, belum mencoba, gagal setelah mencoba, gitu. Tapi daripada gagal setelah mencoba, tidak mau punya prinsip seperti itu. Nah sekarang bagaimana caranya Bapak sebagai narasumber di sini untuk mengedukasi ke masing-masing mikro usaha kecil ini supaya dia punya mental yang tinggi itu. Jadi jangan menyerah itu, baru satu kali dia misalnya rugi, dia mau lagi mengalihkan ke yang lain itu. Itu mungkin bisa diedukasi sehingga mereka punya ilmu dan bakat yang terarah gitu. Itu saja dari saya sih. Yang terakhir sih memang Indonesia tetap jaya di udara, tetap jaya di masyarakat Buleleng, karena saya bangga punya kampus Indonesia. Kalau tidak ada kampus Indonesia, kota Buleleng tidak ada apa-apanya ini. Harus bangga punya Indonesia. Makanya harus kawal terus Indonesia ini, biar nanti ke depan biar menjadi maju orang-orangnya di tingkat nasional dan internasional. Lulusan Indonesia ini tidak main-main Bu. Jadi semuanya luar biasa ini. Nah, itu saran dari saya. Sekian, terima kasih Pak narasumber. Om Santi Om. Terima kasih buat Pak Anggas. Ini salah satu apresiasi positif dari orang tua mahasiswa yang anaknya berkuliah ataupun melanjutkan kuliahnya di Universitas Pendidikan Ganesha ataupun Undiksa begitu ya. Sebagai tokoh masyarakat, menurut Pak Anggas ini memang Undiksa gaungnya itu sudah luar biasa ya, apalagi dengan event nasional seperti ini bisa melibatkan berbagai mahasiswa di seluruh Indonesia ataupun universitas-universitas yang ada di seluruh Indonesia menampilkan produk-produk dalam KMI Expo hingga ribuan. Oke, ya. Silakan untuk ditanggapi apa yang menjadi penyampaian Pak Anggas. Oke, terima kasih Pak Anggas atas apa yang disampaikan. Jadi memang benar sekali. Saya dulu kuliahnya di Undiksa juga Pak Anggas. Jadi kemarin pada saat liburan memang terasa sepi Undiksa Bu. Jadi kalau memang pas lagi perkuliahan rame, UMKM hidup dan lain sebagainya. Dan memang benar apa seperti yang katakan Pak Anggas itu, mungkin UMKM itu mungkin takut untuk mencoba, sekali jatuh mungkin nggak mau mencoba kembali dan lain sebagainya. Ya apa yang bisa kami lakukan ya kami mendidik mahasiswa kami dengan sekarang mengikuti kegiatan-kegiatan kewirausahaan, kegiatan-kegiatan magang dan lain sebagainya. Dan di samping itu juga kami beberapa dosen juga beberapa ada yang melakukan kegiatan penelitian, pengabdian yang itu menyasar UMKM juga. Jadi ada juga yang mengasih pengarahan, pelatihan dan lain sebagainya. Jadi itu bentuk wujud nyata kami untuk memberikan pengetahuan kepada UMKM dan lain sebagainya, untuk meningkatkan ya agar ketika jatuh bagaimana caranya berdiri lagi dan lain sebagainya. Malah mungkin tidak beralih ke yang lain gitu ya. Konsisten itu sebenarnya yang sulit ya. Iya. Kebanyakan kan gitu Bu, UMKM itu sekarang jatuh, besok ganti usaha, besok ganti usaha. Dan di samping itu juga ketakutannya itu besar sekali Bu. Kemarin kita menawarkan stand, kita awal-awal kan menawarkan kepada UMKM, mereka masih ragu-ragu ada yang beli apa enggak. Mereka beberapa kali nanya pesertanya berapa, dari mana aja gitu. Dan buktinya sekarang mungkin mereka dengar yang belum berdagang atau belum berjualan, mereka dengar dari teman-temannya yang sudah berjualan, beberapa mau buka stand lagi gitu. Mungkin antusiasnya banyak dapat jualan dan lain sebagainya. Silakan. Tapi Pak Madiribak jangan terlewatkan ya, belum ditanggapi nih, belum direspon. Ya, mungkin Pak Pardi yang ingin menanggapi. Jadi ya memang betul sekali ya, Undiksa ini sekarang memang menjadi salah satu perguruan tinggi yang mulai diperhitungkan ya di tingkat nasional dalam berbagai macam kompetisi ya antar mahasiswa ya. Barangkali kalau ya mohon maaf ya 10 atau 15 tahun yang lalu nama Undiksa memang masih terdengar awam gitu ya, asing di telinga masyarakat Indonesia. Tapi kalau sekarang ya ketika mendengar Undiksa, semua orang ya pasti tahu ya Undiksa itu ada di mana gitu ya, bagaimana status Undiksa ini seperti apa, sepak terjangnya seperti apa ya. Rata-rata
masyarakat Indonesia atau di kalangan mahasiswa atau di kalangan dosen ya perguruan tinggi pasti sudah mengenal Undiksa ya, karena dari berbagai macam event ya kompetisi hibah ataupun juga lomba-lomba di tingkat nasional maupun internasional, Undiksa memang selalu unjuk gigi gitu ya. Jadi sering mendapatkan hibah, mahasiswa kita juga sering memenangkan kompetisi di tingkat nasional maupun juga di tingkat internasional gitu ya. Sehingga ketika Undiksa mencalonkan diri menjadi tuan rumah KMI Expo, tidak ada keraguan lagi dari Belmawa gitu ya untuk memberikan kepercayaan kepada Undiksa. Karena apa ya? Karena itu tadi ya. Jadi Undiksa sudah dikenal di tingkat nasional gitu ya. Sudah dipercayai gitu ya untuk menyelenggarakan event-event yang berskala nasional maupun juga internasional. Kita kemarin sempat menyelenggarakan event di tingkat internasional gitu ya, dan itu Astunggara berjalan dengan sukses gitu. Wah, bangga juga ya menjadi salah satu kepanitiaan. Bahkan menjadi warga Undiksa juga harusnya bangga gitu ya dengan adanya event ini gitu ya. Bayangkan ya seluruh perguruan tinggi seluruh Indonesia itu datang ke Undiksa. Sehingga betul. Kalau barangkali Bapak Ibu atau adik-adik mahasiswa yang mendengar acara ini gitu ya, ketika masuk ke kampus itu akan merasakan suasana yang berbeda gitu ya. Karena hampir di tiap ruas jalan di kampus itu padat dengan kendaraan. Jadi nggak seperti biasanya gitu. Jadi kita seperti melihat sesuatu hal yang baru gitu ya di Undiksa gitu ya. Dengan berbagai macam mahasiswa ya, dengan berbagai macam jasnya juga, ada yang jasnya warna kuning, ada yang jasnya warna biru dan lain sebagainya. Dan tadi juga ada pertanyaan yang menarik ya terkait dengan UMKM yang seringkali putus asa gitu ya ketika gagal gitu ya dalam menjalankan usahanya. Disinilah sebenarnya bentuk sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah gitu ya. Jadi UMKM ini jangan sampai kita anaktirikan gitu ya. Segala macam permasalahan yang dialami oleh UMKM dalam menjalankan usahanya itu pasti ada solusinya. Tapi solusi itu kadang-kadang tidak mereka ketahui ataupun tidak mereka sadari. Nah, disinilah perlunya peran serta dari perguruan tinggi untuk merumuskan, mengidentifikasi permasalahan itu, sehingga nanti kita bisa memberikan solusi yang pas untuk menyelesaikan problem itu. Karena tiap permasalahan itu kan pasti ada solusinya. Tinggal sekarang apakah permasalahan itu berhasil teridentifikasi oleh UMKM atau tidak gitu ya. Nah, di sanalah peran perguruan tinggi, dan bila perlu juga pemerintah daerah harus ikut turun langsung dalam menyelesaikan problem itu. Jadi jangan sampai dianaktirikan. Ayo kita sukseskan bersama, kita majukan bersama UMKM yang ada di Kabupaten Buleleng. Dan dalam konteks itu Undiksa sangat siap mengawal itu gitu ya. Terbukti dengan berbagai macam kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh mahasiswa kami, oleh dosen-dosen kami dalam memberdayakan UMKM yang ada di Kabupaten Buleleng dengan berbagai macam program-programnya masing-masing gitu ya, dan sudah terbukti ampuh gitu ya untuk menyelesaikan problem. Ya, sebelum ditanggapi apa yang menjadi penyampaian Pak Madi Ribek tadi, Pak Narte kembali menyambung Niki. Narasumbernya dari fakultas mana? Apakah ada praktek-praktek membuat produk lokal dari masing-masing daerahnya? Lalu siapa jurinya? Karena Pak Narte mau lihat sesuai jadwalnya katanya nih. Di mana kira-kira masyarakat umum bisa melihat jadwal dari KMI Expo? Jadwal KMI atau mungkin Expo, ada di share di medsos ya Pak? Iya, ada di medsos sebenarnya, di media sosial Instagram ya, KMI Expo ke 14. Oke, Dan kalau jurinya itu memang dari Belmawa ya, dari pemerintah pusat. Ya, Pak Narte bisa follow dulu ya IG KMI Expo, KMI Expo 14 gitu. 14, ya. Oh gitu ya nama IG-nya. Dan fakultas mana nih yang jadi narasumber sekarang? Pak Narte pengen tahu karena ini kan suhunya para narasumber nih. Kalau saya dari Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial. Kalau saya dari Fakultas Ekonomi. Oh baik, ya. Praktek-praktek membuat produk lokal dari masing-masing daerahnya, berarti memang jurinya dari Belawa. Apa tadi? Belmawa. Dari Kementerian Pendidikan. Oh, langsung dari Kemendikbud ya. Jadi sebenarnya kan mereka itu ya mahasiswa peserta KMI Expo itu tidak membawa, atau sebagian besar tidak membawa produk jadi dari universitasnya, dari daerahnya masing-masing. Nah, kebanyakan peserta itu membuat produknya itu di Singaraja.
Sehingga kita menyediakan dapur umum. Nah, di Waduh. dapur umum itulah anak-anak Rame itu jadinya. berkreasi Nggih, gitu nggih. ya. Ada yang bikin makanan inilah, Iya, iya. ada yang bikin minuman inilah, lain sebagainya gitu. Jadi sebagian besar itu nggak produk jadi. Ya memang ada beberapa yang produk jadi gitu ya, sudah dibawa dari universitasnya, dari daerah. Tapi sebagian besar itu masih berupa bahan-bahan yang mereka bawa. Nah, di Undiksalah bahan-bahan itu diolah. Eksekusi gitu ya, dieksekusi. baik. Silakan Pak Ribek, tadi penyampaiannya katanya pingin main ke Undiksa untuk menyaksikan pentas seninya. Disampaikan Bapak mulai jam berapa sampai jam berapa? Nah, untuk pentas untuk penutupannya itu Nggih. dimulai pukul 7 ya. Jam 7 sore, Pak Ribet. Kalau Pak Ribet mau nonton pegelaran seninya ya jam 7 itu, Bu. Oke, jam 7 ya, itu. malam ya. Iya, kalau misalnya mau mungkin lihat-lihat standnya, kita sudah buka. Sekarang sampai jam 8 kita buka. Jam 8 tutup stand-standnya itu. Wah, ini Pak Narte ngetik lagi nih, Pak. Silakan secepatnya mengetik, Pak, karena waktunya sangat terbatas. Apalagi yang ingin disampaikan. Kalau ingin datang langsung monggo ke kampus tengah ya Pak Narte ya, jangan sampai nyasar ke kampus atas, ke bawah ataupun ke Jeneng Dalam nantinya. Hasilnya ada dicicipi masyarakat atau dijual katanya? Untuk produk-produk yang dipamerkan oleh mahasiswa, itu sebagian besar itu dijual. Oh, dijual. Nah, tapi kalau ya mencicipi mungkin juri ya? Juri dan ya masyarakat juga diberikan kesempatan untuk mencicipi produknya. Iya. Oh, ada testernya Ya, gitu ya. testernya. Kalau enak ya bisa jadi dia beli gitu kan. Karena salah satu penilaian dari Dewan Juri itu adalah seberapa banyak produk yang bisa dijual oleh mahasiswa. Oh, gitu ya berarti. Jadi bukan hanya sekedar menyuguhkan orasi saja, gitu. ya, produk kami seperti ini, produk kami enggak. Yang menjadi penilaian itu juga seberapa banyak produk itu bisa dijual oleh mahasiswa. Itu kan nanti akan ada datanya itu kan. Oke, siap. Baik, karena waktunya terbatas ya. Ini sebagai penutup ataupun closing statement, silakan disampaikan apa yang ingin mungkin semacam tips gitu ya kepada generasi muda khususnya. Tidak hanya lewat ajang KMI Expo yang diselenggarakan oleh Undiksa, ada hal lain yang bisa dilakukan para mahasiswa terkait ingin menjadi seorang wirausaha muda yang handal begitu. Nggih, silakan Pak. Closingnya. Mungkin untuk para generasi muda, jangan bosan-bosan untuk belajar, jangan bosan-bosan untuk mencoba. Dengan adanya contoh-contoh KMI Expo ini, kita juga bisa melihat apa produk-produk kreatif yang bisa kita kembangkan di kota kita masing-masing untuk kita jadikan sebagai usaha. Nggih. Iya, Pak Pardi closingnya. Ya, generasi muda harus bisa menjadi tulang punggung pembangunan ya ke depannya, sehingga ya jangan pernah berhenti ya untuk berinovasi, untuk berkreativitas ya dalam melahirkan ide-ide ya. Dan ya kita harus bisa berkontribusi nyata sebenarnya untuk masyarakat ya, masyarakat yang utamanya ada di sekitar kita gitu. Nah, saya rasa seperti itu. Baik ya. Karena keterbatasan waktu ini mohon maaf perbincangan tidak bisa dilanjutkan. Yang pastinya kegiatan KMI Expo ke-14 pendengar di tahun 2023 ini menjadi platform bagi para wirausaha muda untuk berbagi pengetahuan, pengalaman dan juga best practice begitu ya untuk menghadapi tantangan di era disruption serta mendorong terciptanya jaringan kolaborasi antara para wirausaha muda dengan pemangku kepentingan terkait. Terima kasih Bapak Iwayan Pardi SPD MPD dan juga Bapak Ibu Tu Arya Darmayasa SPD MPD. Ini keduanya selaku Wakil Ketua Panitia Expo ke-14 di tahun 2023 atas perbincangannya, atas sharingnya, atas informasinya dan juga atas sepak terjangnya. Tetap semangat di kepanitiaan hingga penutupan besok. Selamat beraktivitas kembali dan salam sehat selalu. Mendengar demikian dialog interaktif Hai Balikankan untuk edisi hari ini Kamis 16 November 2023. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.